Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran keempat. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela, selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Tahukah kamu, berbeda halnya jika warga masyarakat tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi rambu lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang terjadi apabila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jenis permasalahan sosial yang pertama adalah sampah. Masalah sampah disebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan akan mengganggu keindahan lingkungan dan menjadikan lingkungan tidak nyaman. Untuk mengatasi masalah sampah dapat dilakukan dengan membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Juga dapat dilakukan program daur ulang sampah. Permasalahan sosial yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat maupun limbah industri. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap dan menyebabkan banjir. Untuk mengatasi masalah sungai kotor dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang prokasih atau program kali bersih dan tidak membangun rumah di sekitar daerah aliran sungai. Permasalahan sosial yang ketiga adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan kolong-kolong jalan layang. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Untuk mengatasinya, antara lain dengan menertibkan bangunan liar,
menuntaskan kemiskinan, dan membangun rumah susun bagi warga miskin. Permasalahan sosial yang keempat adalah kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Untuk mengatasinya dengan sosialisasi tertib berkendara, penegakan peraturan lalu lintas, dan menambah ruas jalan baru. Pernahkah kalian ke Kota Medan? Di Kota Medan ada oleh-oleh khas kota tersebut, yaitu bolu meranti. Usaha bolu meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya. Hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usahanya ini dapat membuat Kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan, ia membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Sekarang kita akan belajar menentukan volume kubus dengan satuan baku. Perhatikan kubus berikut. Di sini ada bangun kubus dengan panjang sisinya 9 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menuliskan rumus volume kubus, yaitu V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, langkah kedua yang harus kamu lakukan adalah mensubstitusikan ke dalam rumus. Kita ganti sisinya menjadi 9 dikali 9 dikali 9. Hasilnya adalah 729. Jadi, volume kubus tersebut adalah 729 cm3. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.